مثل قولهم كذلك كذلك قال قال الذين من الذين من قبلهم قبلهم مثل قولهم قولهم المتشابه تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابهت تشابهت قلوبهم قلوبهم قد 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 بينا بينا الآيات 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 لقوم 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 يؤمنون يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا إنا أرسلناك أرسلناك بالحق بالحق بشيرا بشيرا ونذيرا 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 ولا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا 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 تسأل 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 عن عن أصحاب 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 الجحيم الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن 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 ترضى عنك ترضى اليهود ولا اليهود ولا النصارى حتى حتى تتبع تتبع ملتهم ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن ولئن اتبعت بعد أهواءهم بعد الذي الذي جاءك من جاءك من العلم العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ما ما لك لك من من الله الله من من ولي ولي ولا ولا نصير نصير صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار
Allahumma اللهم salli صل ala على Muhammad wa محمد ali وآل محمد اللهم Allahumma صل salli على ala محمد Muhammad wa وآل ali Muhammad اللهم صل Allahumma على salli ala Muhammad محمد wa ali عجل Muhammad wa فرجهم. Saya kembalikan Ustadz. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kita haturkan terima kasih, syukran katsira, jazakumullah khairal jaza kepada Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid yang telah mewakili Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Rabbul Alamin kepada kita sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa memperlakukan beliau sebagai bagian daripada hamba-hamba yang saleh nanti di yaumil akhirah. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut membaca ayat suci Al-Quran, Allah SWT mempersaksikan Bapak Ibu semuanya sebagai bagian daripada hamba-hambanya yang dicintainya, yang nanti di akhirat berhak mendapatkan perlakuan yang semulia-mulianya. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat. Inilah surat yang paling panjang, panjangnya 2,5 juz, kurang lebih 2,5 juz. Hanya untuk satu surat saja. Selain jumlah ayatnya banyak, juga ayatnya panjang-panjang. Dan ada yang mengatakan, ada ulama mengatakan kalau kita mengerti semua arti-arti yang ada dalam surat Al-Baqarah, maka seluruh Al-Quran kita mengerti isinya, karena hampir seluruh kata-kata yang digunakan dalam ayat dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Baqarah. Kita review surat Al-Baqarah ayat terakhir yang kita bahas, yaitu 115. Allah SWT berfirman di ayat 115 berbicara tentang alam semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu. Jadi Allah mengatakan milik Allah lah timur ataupun barat. Kata-kata timur dan barat mewakili seluruh alam semesta, seluruh realitas. Alam semesta lahir ataupun batin, yang makrokosmos ataupun yang mikrokosmos, yang terjangkau oleh panca indera ataupun yang hanya terjangkau oleh akal pikiran kita. Bahkan Al-Quran juga memperkenalkan Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran ini. Ketika Allah mengatakan lillahil masyriq wal maghribu, milik Allah lah timur dan barat. Ada juga mengartikan timur di sini adalah tempat terbitnya matahari, wal maghrib adalah tempat terbenamnya matahari. Ada yang mengartikan secara batin terbitnya matahari adalah jiwa-jiwa kita semuanya ketika dalam keadaan fitrah, dan terbenamnya matahari adalah jiwa-jiwa kita semuanya ketika dalam keadaan berada dalam kegelapan. Jadi jiwa yang tidak menampakkan cahaya, menenggelamkan mataharinya, maka disebut dengan maghrib. Artinya bahwa baik kita dalam keadaan beriman ataupun dalam keadaan kufur, dalam keadaan bertakwa ataupun dalam keadaan melakukan kejahatan, kita tidak bisa lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mendeklarasikan di sini miliknya lah al-masyriq wal maghrib. Maka fa'aina matuwallu fasam wajhullah. Maka kemana saja kita pergi, entah kita menyambut matahari jiwa kita atau entah kita menutupinya, entah kita melihat apa saja, maka hakikatnya yang kita saksikan di sana adalah wajhullah. Kita tidak bisa lari daripadanya. Kita bisa memilih untuk tidak menyadarinya, tapi Allah tidak bisa tidak menyadari kita. Kita bisa memilih untuk tidak menganggap makhluk-makhluk yang ada di depan kita sebagai makhluknya, tetapi Allah tetap mengakui kita. Allah tetap menghubungkan dirinya dengan makhluk-makhluknya. Allah tidak pernah terputus hubungannya dengan makhluknya. Entah kita mengakuinya ataupun tidak. Maka karena Allah selalu berhubungan dengan makhluknya, maka Allah mengatakan kemana saja kamu menghadap, apa saja yang kamu saksikan, maka yang kamu saksikan adalah wajah Allah. Inna Allah wasi'un alim. Apa sebabnya? Karena Allah itu luas sekali, maha luas. Kata-kata wasi'un, maha luas, tidak ada yang tidak tercakup oleh keluasannya. Alim, dan tidak ada satupun entitas, tidak ada satu noktah, tidak ada satu titik, tidak ada satu poin pun juga yang tidak dijangkau oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa bersembunyi daripadanya, kita tidak bisa lari daripadanya.
Sekarang kita masuk pada ayat baru. Bapak Ibu sekalian pasti mengenal patung ini, saudara-saudara kita kaum Kristiani itu mempercayai bahwa Nabi Isa adalah putra Tuhan yang kemudian mati di tiang salib. Allah SWT berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka berkata bahwa Allah itu punya anak. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka berkata Allah punya anak. Jemaah sekalian berbahagia, hanya dua kemungkinan kata anak di sini. Dalam kata anak itu, ingat jemaah sekalian, dalam bahasa ada namanya kata induk dan ada kata turunan. Jadi ada kata induk dan ada kata turunan. Contohnya misalnya kata makan. Kata induk makan itu ya makan, memasukkan makanan ke mulut kita. Masukkan nasi, masukkan roti, masukkan buah-buahan, itu namanya memakan. Namanya memakan atau makan itu adalah memasukkan sesuatu dalam mulut kita. Itu adalah pengertian dasar, pengertian awal namanya. Itu pengertian yang paling asli, paling genuine. Itu yang paling pertama sekali. Lalu kemudian setelah itu digunakan untuk turunan-turunan. Seperti contohnya kerjanya memakan proyek. Jadi ada orang memakan proyek. Nah tentu ini turunan. Kenapa? Karena aslinya kan tidak ada orang yang bisa masukkan proyek di dalam mulutnya. Jadi kata memakan itu artinya mengambil untuk dirinya. Jadi makan itu artinya mengambil untuk dirinya. Jadi kita artikan bahwa kata memakan proyek itu artinya makan di situ sudah merupakan makna turunan dari yang pertama, yaitu makan dengan masukkan sesuatu pada mulut kita. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya, maka semuanya mempunyai makna-makna seperti itu. Seperti contohnya misalnya daun. Daun itu pertama kali digunakan ya daun pisang, daun mangga, daun dari pohon-pohonan. Itu pertama sekali digunakan daun. Jadi daun itu pertama kali digunakan untuk pohon-pohonan. Tapi kemudian digunakan turunan. Seperti misalnya wanita yang masih muda disebut dengan daun muda. Itu kan biasa disebut dengan daun muda. Nah itu kan tentu bukan daun beneran di sana. Kenapa? Karena daun dalam pengertian aslinya adalah ya daun-daun. Dan memang daun-daun itu ada yang muda. Yang baru keluar pucuk namanya daun muda. Maka manusia biasanya kalau masih baru, masih awal remaja disebut dengan daun muda juga. Nah, jemaah sekalian sebagai daun muda yang digunakan untuk manusia itu adalah merupakan turunan dari daun-daunan dari pohon-pohonan. Nah, hal yang sama terjadi pada walad, anak. Jadi waladun, anak itu pertama kali digunakan adalah ya turunan biologis. Jadi seorang ibu yang tadinya hamil, maka kita mengatakan dia sebentar lagi akan melahirkan anak. Melahirkan anak artinya beranak, sebentar lagi dia beranak. Jadi kata melahirkan itu kan beranak. Jadi kalau ada wanita hamil, sebentar lagi beranak. Ada orang laki-laki juga kalau sudah menikah dan sudah punya anak dari istri, kita katakan dia sudah punya anak. Jadi kata anak itu adalah pengertian genuinnya, pengertian pertamanya, pengertian asalnya adalah turunan biologis, yaitu darah daging kita yang turun melalui hubungan biologis antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan istri kita, atau kita dengan suami kita. Lalu kemudian dari sana lahirlah keturunan biologis melalui rahim istri kita, atau rahim kita kalau kita adalah perempuan. Nah, maka itu adalah pengertian genuine, pengertian awal, pengertian asli daripada anak. Tapi kemudian juga digunakan pada turunan berikutnya. Jadi anak itu bukan lagi turunan biologis, tetapi sesuatu yang terkait dengan yang pertama. Contohnya misalnya anak tangga. Kenapa? Karena ada induknya, ada yang utama begini. Nah, di atas baru sampingnya ada anak-anak tangga. Jadi dulu itu tangga itu kan terbuat dari kayu ya. Nah, kayu kiri kanan itu baloknya besar. Lalu kemudian antara balok itu dipasanglah balok horizontal, papan horizontal, namanya anak-anak tangga, bertingkat-tingkat ke atas. Maka ini banyak disebut dengan anak tangga. Jadi ini namanya pengertian kedua, turunan. Jadi anak tangga di situ artinya adalah yang kedua daripada yang utama. Yang utama disebut tadi dengan balok utama,
Sedangkan anak-anak tangga tadi disebut dengan papan horizontal, papan yang melintang, yang kita pijak, yang kita injak pada saat kita akan naik atau turun. Nah, jadi itu adalah anak tangga namanya. Kemudian ada lagi istilah anak lain, namanya anak asuh. Nah, itu muncul kata anak asuh di sana. Artinya bahwa dia bukan keturunan biologis kita, tapi kita mengambil dia untuk kita asuh seperti anak sendiri. Maka disebut dengan anak asuh. Ada lagi namanya anak susuan. Dalam Al-Quran ada ibu penyusuan, ada anak susuan. Yaitu bukan anak biologis, tetapi menyusu dari seorang ibu yang sedang menyusui juga anaknya. Maka disebut dengan anak susuan atau ibunya namanya ibu susuan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, anak-anak seperti ini adalah turunan daripada yang pertama tadinya. Dari waladun, yaitu anak biologis. Ada lagi anak dalam pengertian adalah kesayangan. Jadi dia adalah anak kesayangan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, maka hanya dua kemungkinan di sini. Waladun dalam pengertian pertama, pengertian genuine, pengertian asli, original, ataupun yang kedua pengertian turunan. Ya, dua saja kemungkinan. Kalau misalnya kita saudara-saudara kita Nasrani mengatakan, kami juga tahu bahwa tidak mungkin Tuhan itu punya anak biologis. Baiklah, kalau misalnya kita menolak ini sebagai anak biologis, berarti yang dimaksud di sini adalah anak turunan. Nah, kenapa disebut Nabi Isa sebagai anak turunan dalam pengertian anak kesayangan ataukah sesuatu yang sangat dicintai Tuhan? Ya karena dia adalah seorang yang luar biasa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran mengatakan kalau memang dia disebut anak karena dia luar biasa atau karena disayangi, harusnya bukan hanya Nabi Isa saja, tetapi seluruh nabi-nabi yang lain. Mungkin kita mengatakan, tapi nabi-nabi yang lain kan lahirnya normal. Ya. Sebetulnya dalam Al-Quran itu ada beberapa nabi yang lahir tidak normal. Dalam pengertian contohnya saya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu ayahnya sudah sangat tua. Apalagi Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail memang ibunya masih produktif, Hajar. Tapi kalau Nabi Ishak itu ayahnya sudah tidak produktif, artinya sudah tua, sudah melampaui masa melahirkannya. Begitu juga misalnya dengan Nabi Zakaria, melahirkan nanti anak Nabi Yahya. Nabi Zakaria menceritakan dalam Al-Quran bahwa bagaimana saya bisa punya anak, sementara istri saya dalam keadaan akhir dan sudah tua. Jadi kita anggap ini luar biasa. Tetapi secara zahir masih ada ayah dan ibunya. Nah, Nabi Isa tidak punya ayah, hanya punya ibu. Maka bagi saudara-saudara kita kaum Nasrani, pantas disebut sebagai anak Tuhan dalam pengertian anak kesayangannya. Kenapa? Karena dia ibunya hamil tanpa suami. Tapi Al-Quran mengatakan, kalau memang Nabi Isa disebut walad, anak, putra, karena tidak punya ayah, maka harusnya lebih pantas disebut anak adalah Nabi Isa alaihissalam-nya. Jemaah sekalian berbahagia, kita bisa lihat di dalam Al-Quran ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat dulu dari ayat ini. Ya, kita lihat dulu dari surat Yunus ayat 68, baru nanti kita lihat surat Ali Imran ayat 59. Allah berfirman, qalu mereka berkata, ittahadallahu walada. Allah itu punya anak. Apa kata Allah? Subhanah. Kata subhanah itu artinya Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Jadi subhanah itu artinya pengertian subhanah dia sampaikan di ayat lain dengan kata-kata laisa kamitsli syai'un, itu subhanah. Jadi artinya kalau Tuhan mencipta, jangan bayangkan Tuhan mencipta seperti kita. Kalau Tuhan itu hidup, jangan bayangkan hidupnya Tuhan seperti kita. Kalau Tuhan itu berilmu, jangan bayangkan Tuhan berilmu seperti kita. Kenapa? Karena apapun yang kita bayangkan tentang Tuhan melalui kejadian-kejadian yang terjadi pada makhluknya, maka itu tidak jelas, tidak tepat. Ya, tidak tepat, tidak jelas, tidak terang beneran. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Ya, jadi tidak ada yang serupa. Artinya kita bisa berpikir bahwa Allah itu mempunyai pengetahuan, tapi jangan pernah membayangkan Tuhan itu berpengetahuan seperti kita, yaitu berpengetahuan dengan istilah huduri ataupun husuli. Kalau dia huduri, hadir, berarti tadinya ilmunya itu Tuhan tidak pada Tuhan. Kalau ilmunya tadinya Tuhan tidak pada Tuhan, terus di mana tadinya ilmu itu berada? Kalau kita kan ilmu itu tadinya memang tidak pada diri kita, dari Tuhan.
baru hadir pada diri kita, disebutlah ilmu huduri. Ilmu itu tadinya tidak ada pada diri kita, baru kita berusaha. Lahirlah ilmu husuli namanya, ilmu yang diusahakan, ilmu ikhtiari. Tapi apakah Tuhan ilmunya tadinya pernah di luar? Kalau ada ilmu di luar Tuhan, kan berarti ada realitas, ada entity, ada entitas lain di luar Tuhan. Kan berarti Tuhan dari awal tidak satu. Ya ternyata sudah ada ilmu. Nah pertanyaan, kalau ada ilmu di luar Tuhan, itu miliknya siapa? Siapa pemilik ilmu itu? Maka subhana, maksudnya Allah dari membayangkan Allah berilmu seperti kita. Jadi kata-kata subhana itu artinya menolak, ya menyangkal Allah memiliki sifat atau sesuatu perbuatan yang disandarkan, diidentikan, diserupakan dengan perbuatan atau sifat kita. Termasuk dalam hal misalnya Tuhan punya anak. Ya. Maka subhana maksudnya Allah. Maka semua perbuatan yang luar biasa bagi Allah, maksudnya semua perbuatan Tuhan sendiri melakukannya, tidak pada makhluk, maka disebut dengan subhana dalam Al-Quran. Subhana, seperti Isra Miraj. Dimulai dari kata subhan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu subhana. Jadi semua sesuatu yang perbuatan Tuhan sendiri melakukannya, bukan alam, maka itu dengan subhana. Artinya apa? Perbuatan Tuhan itu adalah perbuatan yang tidak takluk, perbuatan yang tidak bersandar, perbuatan yang tidak diatur oleh hukum-hukum di luar dirinya. Perbuatan Tuhan, iya, cukup berkata kun fayakun saja. Jadi qalu tahadallahu walada subhana. Apa sebabnya? Huwal ghani, dia maha kaya. Jadi untuk apa dia butuh anak? Dia perlu anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apa saja yang ada di langit, samawati sini bentuk jamak. Jadi di langit manapun, di samawi manapun, samawi dekat di kita ataupun semawi yang di luar jangkauan panca indera kita, itu semuanya adalah milik Allah. Wa ma fil ardh, dan apa saja yang ada di bumi, apa saja yang kita ketahui di bumi atau yang belum kita ketahui tapi hadir, eksis di bumi ini, maka itu adalah milik Allah. In indakum min sultanin bihada. Kalian tidak punya argumen yang cukup untuk berkata bahwa Tuhan itu punya anak. Jadi semua argumen yang kita ajukan, termasuk argumen kata-kata anak dalam pengertian bukan asli, bukan biologis, tetapi majas saja, tetap saja ditolak oleh ayat ini. In indakum min sultanin bihada. Apapun argumen yang kalian katakan kalau mengatakan Tuhan punya walad, maka min sultan. Tidak punya kalian sultan dalam menjelaskan masalah ini. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau toh kita terpaksa mempertahankannya, maka pasti menggunakan kata-kata atas nama Allah, padahal di luar daripada lingkup ilmu pengetahuan yang benar. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Maka kita pindah ke surat Al-Imran. Ya. Apa kata Allah? Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Ini 47 ya. Ya. 47 ada, kita lihat 59 dulu ya. Karena waladun tadinya kita pindah ke 59 dulu ya. Nanti kita balik lagi ke 47. Nah, jadi kita tadi kembali kepada walad. Jadi kalau misalnya Nabi Isa itu disebut walad dalam pengertian bukan anak biologis, tetapi hanya majasi karena dia tidak punya ayah, maka kita menganggap Allah lah langsung sebagai ayahnya, maka disebutlah dengan walad dalam pengertian ayah, dalam pengertian majas saja, karena bukan ayah biologis, karena Tuhan bukan biologis. Maka ayat ini mengatakan bahwa inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa, Nabi Isa maksudnya, indallah di sisi Allah kamathali Adam, seperti Adam. Jadi artinya kasus Isa sama dengan kasus Adam. Bahkan lebih tinggi lagi Adam. Kenapa? Karena kalau Nabi Isa masih punya ibu, tapi tidak punya ayah saja. Kalau Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ini bukan diakui dalam Islam, bukan hanya diakui dalam Al-Quran, tapi diakui juga oleh agama-agamawi sebelumnya. Termasuk saudara-saudara kita kaum Nasrani dan Yahudi mengakui kalau Nabi Adam itu adalah manusia pertama dalam pengertian tidak punya ayah dan tidak punya ibu.
Kalau Nabi Adam, kalau Nabi Isa disebut walad hanya karena tidak punya ayah, maka tentu Nabi Adam juga cocok dipanggil walad. Kenapa? Karena tidak punya ayah dan tidak punya ibu, sehingga kehadirannya, eksistensinya di muka bumi ini, satu-satunya sandaran langsung adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita sebut walad juga. Tapi kenapa kata walad tidak disematkan kepada Nabi Adam, hanya kepada Nabi Isa? Nah, maka disinilah Allah memberikan Al-Quran memberikan sanggahan bahwa inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Khalaqahu min turab. Allah hanya menciptakannya langsung dari tanah. Summa kemudian qala berkata kepadanya kun fayakun. Jadi berkata kepadanya kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya, seperti nanti kita lihat di ayat berikutnya di sini. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini dulu. Qalu tahadallahu walada subhana ballahu ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah langit dan bumi. Kullun lahu qanitun. Segala sesuatu, kata-kata kullun itu segala sesuatunya, baik yang materi ataupun non materi, baik yang berbentuk molekul ataupun yang berbentuk atom, bahkan yang berbentuk partikel, semuanya adalah kepadanya patuh, tunduk. Maksudnya tunduk itu tidak ada satupun yang eksis tanpa dieksiskan oleh Allah SWT. Tidak ada satupun yang bisa ada tanpa diadakan oleh Allah SWT. Karena tidak ada sesuatu yang tadinya ada bisa mengadakan dirinya sendiri. Maka segala sesuatunya itu adalah teradakan oleh Allah. Sepanjang sesuatunya itu ada, berarti Allah sedang mengadakannya. Maka disebutlah dengan kata-kata qanitun. Segala sesuatunya hanya kepada Allah lah qanitun. Kepada Allah lah semuanya tunduk. Jadi kata-kata lahu kepada Allah lah semuanya tunduk ya. Kullun lahu qanitun. Tidak ada satupun yang lolos. Di dalam surat Al-Ikhlas At-Tauhid dikatakan qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa itu Allahus samad? Segala sesuatunya adalah bergantung kepada Allah. Jadi kata-kata Allahus samad, Allah lah as-samad, tempat bergantung. Itu kalau kita lihat dari sisi Allah, Allahus samad, Allah itu adalah as-samad. Kalau kita lihat dari sisi makhluk, disebut dengan qanitun. Semuanya adalah tunduk kepadanya. Kenapa tunduk kepadanya? Karena semuanya adalah menjadikan Allah sebagai as-samad, sebagai tempat bergantungnya. Jadi kita tidak pernah tidak bergantung kepadanya. Kita tidak pernah lepas daripadanya apapun. Ya. Lalu kemudian ayat berikutnya berkenaan dengan alam semesta. Cuma sekali bahagia, cobalah perhatikan ilustrasi ini. Nun di jauh di sana kan tadinya gelap gulita. Anggaplah hitam itu sebagai ketiadaan. Ya, anggaplah yang di sana itu, belakang sana itu ketiadaan. Lalu kemudian muncul namanya partikel-partikel dasar, partikel elementer. Karena para ahli alam semesta mengatakan bahwa sebelum terjadinya ledakan dahsyat, Big Bang, maka ada namanya partikel-partikel dasar yang membentuk atom-atom itu. Kan atom juga, kita sudah sering sampaikan di sini, atom pun juga tersusun dari partikel-partikel. Seperti contohnya ada proton, ada neutron, ada elektron. Itu adalah termasuk partikel dasar. Nah, pertanyaan dari manakah semuanya partikel-partikel dasar itu? Ya, sebelum membentuk atom, sebelum membentuk fusi, lalu kemudian melahirkan ledakan dahsyat dan lahir alam semesta. Nah, kalau kita lihat dari sana itu kan dari tidak ada tiba-tiba muncul. Coba perhatikan juga sekali ilustrasi yang menarik. Kalau kita lihat dari sana itu tidak ada tiba-tiba muncul. Nah, apakah sesuatu yang tidak ada bisa memunculkan dirinya? Apakah sesuatu yang tidak ada bisa mengadakan dirinya? Apakah sesuatu yang tadinya tidak eksis sama sekali kok bisa tiba-tiba eksis? Mengeksiskan dirinya? Jawabannya tidak mungkin. Pasti ada nun di sana, di belakang sana. Harus ada eksistensi yang tidak pernah terkena kata tidak. Harus ada sesuatu yang ada yang tidak pernah terkena kata tidak ada. Dialah yang pertama kali ada dan akan selamanya ada. Dan dialah yang kemudian mengadakan partikel-partikel dasar itu, yang kemudian partikel dasar itu membentuk atom-atom, atom-atom itu kemudian bentuk fusi, fusi itu kemudian melahirkan ledakan besar, ini disebut dengan Big Bang itu. Kalau kita terima teori ledakan besar itu. Badi'us samawati wal ardh. Dialah yang memulai penciptaan. Ingat, badi itu permulaan. Makanya kalau dalam agama syariat tidak ada sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, baru kemudian dibuat-buat, syariat itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena dia membuat-buat sesuatu. Nah, badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang memulai. Kata-kata pencipta di sini benar juga. Tapi maksudnya menciptakan dari tidak ada.
Jadi badi'u di sini dialah yang menciptakan dari tidak ada langit dan bumi. Artinya langit dan bumi tadinya tidak ada. As-samawat wal ard tadinya tidak ada. Pertanyaan, kok tiba-tiba ada? Siapa yang mengadakannya? Kita sudah sampaikan tadi, kita punya kita punya proposisi pernyataan bahwa tidak mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya sendiri. Karena kata mengadakan itu adalah kata kerja, dan kata kerja harus ada pelakunya. Bagaimana mungkin ada pekerjaan mengadakan sementara pelakunya tidak ada? Yang mengadakan dirinya belum ada. Maka satu-satunya jawaban yang tepat adalah harus ada di permulaan sana, yang ada dengan sendirinya, yang tidak bermula dan tidak berakhir. Wal awwal wal akhir. Nah, maka dikatakan dialah itu yang merupakan permulaan, yang memulai terjadinya, munculnya, eksisnya as-samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Kenapa al-ard disimpan di belakang? Karena memang dalam susunan terbentuknya alam semesta, bumi termasuk bagian terakhir. Badi'us samawati wal ard. Dialah mulai penciptaan langit dan bumi. Nah, karena dia di awal dan dia belum ada makhluk sebelumnya, berarti kan belum ada hukum alam. Pertanyaannya, atas hukum apa dia menciptakan alam semesta? Jawabannya tidak dengan hukum apa-apa. Karena ketika belum ada yang lain selain dirinya, kan belum ada makhluk. Ketika belum ada makhluk, kan berarti tidak ada hukum makhluk. Belum ada hukum sebab akibat. Kalau belum ada hukum makhluk, belum ada hukum sebab akibat, bahkan belum ada hukum evolusi misalnya, maka dengan cara apakah Allah menciptakan semuanya? Jawabannya sederhana. Wa idza qada amran, apabila dia memutuskan untuk menciptakan satu entitas, satu hal, fa innama, maka hanya saja. Artinya cukup. Innama di sini muqayyad. Hanya saja, tidak dengan yang lain. Yaqulu, dia berkata. Kata-kata yaqulu di sini fi'il mudhari artinya apa? Senantiasa tercipta sesuatu terus-menerus. Jadi Allah tidak pernah berhenti menciptakan, kecuali kalau dia memilih untuk berhenti menciptakannya. Tapi di sini menggunakan kata-kata mudhari. Fa innama yaqulu, hanya saja dia berkata, bersabda, lahu, kepada amr yang telah dia putuskan untuk diadakan itu, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kun fayakun. Kita sudah terangkan dulu. Kun fayakun ini asal katanya sama, itu kana. Jadi kun kemudian fayakun ini asal katanya sama, yaitu dari kata kana ini. Dari kata kana. Kana yakunu, ada. Kana itu ada, adalah. Jadi kita katakan begitu Allah katakan ada, maka sesuatu itu pun mengada. Ya. Jadi maka sesuatu pun menjadi. Tetapi yang menarik juga sekali, ini adalah fil amr. Terus ini adalah fil mudhari. Fil mudhari itu adalah bersifat continuous, berkelanjutan. Jadi artinya proses mengada ini terus-menerus berkelanjutan. Seperti kita lihat tadi, gambar background kita selalu muncul dari tidak ada menjadi ada. Jadi fayakun, kun fayakun. Maka selalu muncul sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Seperti kita tadinya nih. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang berumur 50 tahun, berarti kan 60 tahun yang lalu tidak ada kan? Ya. Kalau pohon mangga di depan rumah Bapak Ibu sekalian berumur 10 tahun, berarti 15 tahun yang lalu tidak ada. Begitulah seterusnya, yang namanya kita, yang namanya pohon-pohonan, tadinya pernah tidak ada, lalu kemudian dia mengada. Proses dari tidak ada menjadi ada, itulah disebut dengan mudhari yakun. Dan itu artinya semuanya terikat pada firman Tuhan. Pada kalam Tuhan yang mengatakan kun, jadilah. Jadi kata-kata kun itu terikat dengan waktu. Artinya bahwa selalu Tuhan berkata kun, jadilah. Kun itu kata kerja perintah yang tidak terikat waktu. Tidak ada istilah masa lampau, masa lalu kalau kata kun. Kun, jadi, maka jadilah. Ada, maka adalah. Kenapa Tuhan berkata ada? Ya karena dia sendiri ada. Jadi kenapa Tuhan bisa berkata ada? Karena dia sudah ada. Karena dia ada, maka cocok dia berkata adalah. Karena dia sudah jadi, tidak pernah dijadikan, maka cocok berkata jadi, maka jadilah. Jadi cukup Allah mengatakan, fa innama yaqulahu kun fayakun. Inilah tadi kaitannya juga dengan surat Al-Imran ini. Ya. Jadi berkaitan dengan Isa itu sama dengan Maryam, sama dengan Nabi Adam. Ya, cukup berkata kepadanya kun fayakun. Jadi khalaqahu min turab. Dia Allah menciptakan Adam dari tanah,
karena tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Baru kemudian kemudian berkata lahu kepadanya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Kenapa? Karena tanah itu aslinya adalah benda mati. Tanah itu aslinya benda mati. Nah, bagaimana cara benda mati jadi hidup? Harus ada yang maha hidup memasukkan hidup kepadanya. Berkata kun fayakun, hidup maka hiduplah. Kun fayakun, hidup maka hiduplah. Jadi maka jadilah. Ini surat tadi, Ali Imran 47. Ini adalah berbicara tentang Nabi Isa lagi. Tapi ini pokok pembicaraannya pada Siti Maryam alaihissalam. Jadi ketika malaikat datang kepada Maryam memberitakan bahwa kamu akan punya anak, ya, maka berkatalah Maryam, qalat, Rabbi wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun. Bagaimana aku bisa punya walad? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang tidak punya suami tidak mungkin punya waladun. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, mengabadikan dalam Al-Quran bahwa Maryam itu benar-benar tidak punya laki-laki, tidak punya suami. Ini diabadikan di sini. Dan ini Allah mengabadikannya. Artinya bahwa pernyataan Maryam itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran Maryam adalah kebenaran Allah. Maryam berkata, Rabbi wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun. Bagaimana bisa aku, anna yakun, ini kata-kata yakun tadi sama kun fayakun. Bagaimana bagi saya ada anak? Bagaimana bisa ada anak bagiku? Sementara hukum alamnya saya tidak penuhi, yaitu lam yamsasni basyarun. Saya tidak pernah disentuh oleh basyar secara biologis. Basyar itu adalah manusia biologis. Artinya tak pernah seorang pun laki-laki yang menyentuh saya secara biologis. Inilah halusnya Al-Quran. Lam yamsasni basyarun. Saya tidak pernah disentuh, saya tidak pernah dijamah secara biologis oleh laki-laki manapun. Apa jawabannya Allah melalui malaikat? Qala kadzalikillah. Begitulah Allah. Yakhluqu ma yasha. Dia akan menciptakan apa saja yang dikehendaki. Jadi di sini muncul kata ciptaan juga. Jadi caranya Allah menciptakan tidak sama dengan kita. Kalau kita menciptakan, apa syaratnya Pak Bu sekalian? Syaratnya adalah ada bahannya. Bisakah kita membuat gerabah kalau tidak ada tanah liat sebagai bahannya? Bisakah kita membuat misalnya handphone kalau tidak ada listrik sebagai bahannya misalnya? Bisakah kita bikin handphone atau laptop kalau tidak ada chip sebagai bahan dasarnya? Bisakah kita bikin komputer kalau tidak ada motherboard sebagai bahannya? Selalu harus ada pendahulunya. Bisakah ibu-ibu bikin kue kalau tidak ada misalnya terigu, gula, dan telur misalnya? Syaratnya ibu untuk bikin kue biasanya ada terigunya, ada telurnya, ada gulanya. Ya. Nah, kalau tidak ada terigunya, tidak ada telurnya, lalu lantas apa yang bisa kita bikin? Nah, jadi laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan bayangkan Allah menciptakan seperti kita. Maka di sini menggunakan kata-kata kadzalikillahu yakhluqu. Begitulah Allah menciptakan sesuatu mayasya sesuai dengan dikehendakinya. Kalau kita ingin menciptakan sesuatu, kita bisa berimajinasi, tapi tidak cukup dengan imajinasi. Kreativitas itu kan dimulai dari imajinasi. Sebelum kita membuat sesuatu, harus selesai di pikiran dulu. Ini kita mau bikin apa? Misalnya kita punya tanah liat. Kita mau bikin apa? Mau bikin gerabah? Atau mau bikin batu bata? Itu kan harus ada di pikiran dulu. Tetapi kita manusia tidak cukup dengan di pikiran, tidak cukup dengan imajinasi. Ya, harus ada bahan dasarnya. Nah, kalau Allah tidak, cukup berkata pada sesuatu yang diinginkan. Jadi ya sesuatu yang diinginkan itu ilmunya ada pada Allah. Dan berkata kun fayakun. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu yang dikehendakinya, idza qada amran, apabila dia telah menetapkan suatu perkara untuk diadakan, diciptakan, fa innama, hanya saja, yaqulu, berkata lahu padanya, kun fayakun. Jadi yaqulu berkata kepada lahu, kepada sesuatu, kun fayakun. Ini sama semuanya. Ini dia tadi, ya. Summa qala lahu kun fayakun. Ya. Ini kita lihat lagi surat Al-An'am. Ya. Walladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan, ini khalaqa lagi. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bil haq, dengan kebenaran. Jadi dasarnya kebenaran. Ya. Wa yauma yaqulu, dan
hari, saat ketika dia berkata kun fayakun. Jadi artinya cara Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada adalah dengan berkata kun fayakun. Jadi berkali-kali sebutkan dalam Al-Quran. Qauluhul haq, dan pernyataan kata-kata Allah itu firman-Nya adalah al-haq, kebenaran. Artinya pasti terjadi. Beda dengan kita, kalau kita katakan kun fayakun, ya tidak ada yang terjadi. Kenapa? Karena kata-kata kita bukan kebenaran. Bahkan terkadang kita sudah menggunakan bahan. Ibu-ibu bikin kue, bahannya ada, terigunya ada, telurnya ada, gulanya ada, diaduk sedemikian rupa, tahu-taunya nanti tidak jadi kue yang benar. Kenapa? Jadinya keras. Kenapa? Karena ukurannya salah. Ya. Timbangannya tidak sesuai. Ya. Gramnya tidak cocok. Nah, jadi kita masih bisa meleset. Tapi kalau Allah, qauluhul haq. Ya. Kaul perkataannya yang muncul dari ilmu. Dari mana perkataan Allah? Muncul dari ilmunya. Ilmunya Allah menjadi perkataannya, perkataan dan ilmunya Allah adalah kebenaran. Artinya tidak mungkin salah. Suatu realita. Qauluhul haq. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Dan kepunyaannya lah kerajaan. Yauma yunfakhu fis-sur. Artinya milik Allah ketika mulai di awal, bahkan ketika masih berada dalam pikiran Tuhan, lalu kemudian berkata kun fayakun, sampai pada saat nanti alam semesta juga akan runtuh, dia tetap merupakan pemiliknya. Alam semesta adalah merupakan kerajaan miliknya, sampai pada saat dia berkata yunfakhu fis-sur. Yauma, pada saat ditiupkannya trompet sangkakala akan kehancuran semuanya. Artinya apa? Selama sesuatu mengada, maka itu adalah Allah ada di sana, al-haq. Jadi mulai daripada ketika mengada di titik paling awal, kun muncul, sampai nanti pada saat ditiupkan sangkakala dan akan binasa lagi, maka itu adalah Allah ada di sana. Mulai daripada Big Bang sampai kepada Big Crunch, itu Allah ada di sana. Allah tidak pernah tidak ada di sana. Yauma yunfakhu fis-sur, dia masih merupakan kerajaan miliknya. Apa sebabnya? Semuanya hanya bermula dari ilmunya. Dari ilmunya, kemudian kun fayakun, kemudian setelah itu ujungnya yunfakhu fis-sur, lalu kemudian kembali menjadi ilmunya lagi. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah memiliki ilmunya, baik yang gaib ataupun yang syahadah. Jadi semuanya bermula dari ilmunya Allah. Alimul ghaib. Alimnya adalah fa'il. Dialah pemilik ilmu, dialah alimnya. Baik yang gaib. Yang gaib itu yang kita tidak bisa jangkau dengan panca indera kita. Wasyahada, ataupun yang terjangkau oleh panca indera kita. Wahuwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang al-hakim, maha bijaksana. Artinya semua hukum yang kita sebut hukum, itu adalah dari dia. Hakim. Ya. Jadi kalau kita tahu misalnya, teori evolusi misalnya, apakah evolusi itu bisa berjalan tanpa hukum evolusi? Jawabannya tidak bisa. Karena peristiwa evolusi mengikuti hukum evolusi. Jadi ada dua, peristiwa evolusi dan hukum evolusi. Ya. Nah, dari manakah munculnya hukum evolusi sehingga ada peristiwa evolusi? Tidak ada peristiwa evolusi kalau tidak ada hukum evolusi. Jawabannya adalah Al-Hakim. Semua hukum kembali kepadanya. Al-Khabir, dan dia mengetahui sesuatu setelah kejadian itu sudah terjadi. Wahuwal Hakimul Khabir. Ya. Sekali lagi surat An-Nahl ya, ayat 40. Innama qauluna li syai'in, hanya saja perkataan kami li syai'in, kepada sesuatu. Aradnau, ketika menghendaki, itu cukup anakula lahu kun fayakun. Kami berkata kepadanya kun fayakun. Jadi maka jadilah. Cukup itu saja. Kemudian satu lagi sebelum kita lihat. Ya. Allah mengatakan di surat Ghafir, Walladzi yuhyi wa yumitu. Jadi tadi kita katakan sebelum sesuatunya hidup kan mati dulu. Tadi benda mati, turab. Tanah itu kan mati ya, benda mati. Terus kemudian berkata kun fayakun, maka kemudian termasuk hiduplah di dalamnya. Nah, dari manakah hidup ini pada diri kita? Tentu lagi-lagi sumbernya dari yang hidup. Ya. Huwaladzi, dialah Allah yang yuhyi, yang menghidupkan. Wa yumitu, dan dia mematikan. Dia menghidupkan dan dia mematikan, karena baik yang hidup
ataupun yang mati adalah berada dalam wilayah kekuasaannya, makhluknya namanya. Walladzi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau ada benda mati, Allah ada di sana. Kalau ada benda hidup, Allah di sana. Makanya kita dalam Islam diperintahkan untuk memperlakukan sesuatu baik ketika masih hidup ataupun ketika masih sudah mati, sama. Lihatlah dalam Islam kita, orang itu sudah meninggal dunia, sudah mayit namanya, mayit itu artinya mati, tapi kita wajib memperlakukannya dengan baik. Kalau kita pikir-pikir, ya kok kenapa sih mesti mayat itu dimandiin segala, diperlakukan dengan baik, kan begitu, digotong dengan baik. Kalau kita mandikan mayat itu harus pelan-pelan, tidak boleh kasar perlakukannya. Padahal sudah mayit. Kenapa? Karena baik yang hidup atau yang mati adalah makhluknya. Ya ingat, memperlakukan makhluknya harus sama dengan memperlakukan Robnya. Kalau kita mencintai Robnya, harus mencintai Robnya dengan membuktikan cinta kepada makhluknya. Maka dalam Islam kita memperlakukan yang hidup sama dengan memperlakukan yang mati. Jadi itulah Islam orang Islam. Kalau terhadap mayat saja, jenazah saja harus diperlakukan dengan baik. Maka mana mungkin ada orang Islam perlakukan orang hidup dengan kasar. Kalau ada orang perlakukan orang hidup dengan kasar dari Islam, itu pasti dengan gampang membunuh, mematikan orang. Kenapa? Karena kalau yang hidup saja dia perlakukan kasar, apalagi kalau sudah mati menurut dia. Kenapa? Karena kalau ada orang perlakukan kasar yang hidup, berarti dia menganggap yang hidup itu bukan ciptaannya. Allah tidak hadir di sana. Allah tidak aktif di sana. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah, maka dia harus memperlakukan yang hidup sama dengan yang mati. Yang mati sama dengan yang hidup. Kenapa? Tak melihat hidup atau mati, semuanya makhluknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah menciptakan hidup dan mati. Walladzi yuhyi wa yumit. Kata yuhyi, dia menghidupkan. Yumit, dia mematikan. Berarti selalu dia ada di sana. Jadi pada yang mati pun harus kita perlakukan dengan baik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, makanya ajaran kita di sini yang kita belajar dalam Al-Quran, sesuatu yang hidup kita tidak boleh matikannya, kecuali kalau itu membahayakan. Kita tidak boleh matikannya. Ya. Satu, yang kedua, sesuatu yang sudah mati kita harus perlakukan dengan baik. Kita melihat misalnya tikus mati, sebaiknya apa? Kita kubur dengan baik. Ya. Kita kubur dengan baik. Kita melihat kucing mati, kita kubur dengan baik. Apapun yang mati, kita kubur dengan baik. Ya. Kenapa? Karena memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kenapa mesti dikuburkan? Kembali kepada asalnya. Karena mereka semuanya dari tanah. Ya. Disinilah jemaah sekalian berbahagia, kita berbeda dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, yang mayitnya itu dibakar. Tentu kita menghormati setinggi-tingginya, memuliakan agama mereka, tetapi kita punya pendapat, kita punya ajaran, mengatakan bahwa mayit itu harus, ataukah sesuatu yang mati itu kalau sudah mati, harus dikembalikan kepada asalnya. Apa asalnya? Asalnya dari tanah. Semua kita melihat dengan mata kepala, bahwa manusia itu hidup dengan makan sesuatu yang dari tanah. Makan beras, makan gandum, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, semuanya tumbuh dari tanah. Kambing memang bukan dari tanah, tetapi kambing bisa jadi kambing karena makan rumput-rumputan dari tanah. Nah, karena semuanya dari tanah, maka kalau manusia kembali, manusia mati atau apapun yang mati, kita kembalikan ke tanah, dikubur dengan tanah. Kecuali kalau faktornya emergensi misalnya. Kalau para ahli mengatakan kalau disimpan di tanah tetap berbahaya. Tapi sampai sekarang para ilmu mengatakan bahwa tanah itu adalah stabilisator dan netralisator yang paling baik. Ya. Jadi dikembalikan kepada asalnya jemaah sekalian. Dan itulah yang alamiah. Kan dunia barat sendiri katanya mengajarkan kita back to nature, kembali kepada alam. Nah, manusia itu atau makhluk mati itu seperti kucing, sapi yang mati, ya dari tanah, harus kembali kepada tanah lagi. Itulah konsep kita dalam Islam. Dengan tetap menghormati, memuliakan setinggi-tingginya saudara-saudara kita yang kalau mati minta dikremasi atau dibakar misalnya. Itu keyakinan mereka. Dan kita harus menghormati keyakinan mereka, tapi inilah keyakinan kami. Fa'idha qada amran, apabila Allah menetapkan untuk menciptakan sesuatu, amran urusan, fa'innama, maka hanya saja, yaqulu berkata lahu kun fayakun. Ini berkali-kali diulangi dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kalau Allah menciptakan sesuatu, tidak terikat oleh hukum alam manapun. Makanya kalau ada mengatakan, kalau Nabi Muhammad itu
menjalani Isra Miraj hanya dengan tubuhnya maka tidak masuk akal. Terbalik, justru tidak masuk akal kalau Nabi Muhammad hanya berjalan dengan jiwanya, tidak dengan tubuhnya. Kenapa? Karena yang melakukan perbuatan itu bukan perbuatan Nabi Muhammad, tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang perbuatan Allah itu adalah terlepas, bebas dari hukum alam manapun. Maaf. Makanya jemaah sekalian, kalau kita baca surat Al-Isra, ya kita mulai dari awal. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Subhana. Dia zat yang tidak terikat dengan apapun karena tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'. Subhana tadi kita bicarakan adalah ungkapan yang membebaskan, melepaskan pikiran kita bahwa Allah itu dalam berbuat sama dengan kita. Itu harus kita bebaskan. Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, ketika dia memperjalankan hambanya, ya bisa dengan tubuhnya. Sebagaimana ketika menyeberangkan Nabi Musa ke lautan, ya bisa lautnya terbelah. Kenapa? Yang melakukan itu bukan Nabi Musa, yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi ini tertolak semua yang mengatakan tidak masuk akal kalau Nabi Muhammad berjalan dengan tubuhnya sementara waktunya sangat cepat. Ya memang kalau Nabi Muhammad yang berjalan, tapi konteks ayatnya tidak mengatakan Nabi Muhammad yang berjalan. Yang melakukan yang memperjalankannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mas kalian mohon maaf ini keluar yang terpental. Ya. Sebagaimana kita biasa sampaikan tidak masuk akal. Kalau saya ini pergi ke Singapura 1 jam naik terbang kan nggak mungkin. Tapi begitu dikatakan naik pesawat ya berarti mungkin. Kenapa? Karena bukan saya yang terbang. Kalau saya nggak punya sayap, ya, seandainya punya sayap juga nggak bisa terbang secepat itu. Saya kira burung juga kalau terbang ke Singapura nggak mungkin cuma 1 jam. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi kesimpulannya, ya yang menerbangkan kita ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Amerika adalah pesawat yang memang kecepatan terbangnya kita tahu semuanya rata-rata 900 km, 900 km per jam. Jadi 900 km per jam. Ya, jadi masuk akal kalau misalnya ada orang hari ini terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, tiba-tiba 5 jam kemudian sudah menelpon misalnya dari dari Cina sana atau dari Jepang sana. Ya. Kenapa ya? Karena memang naik pesawat seperti itu. Nah, jadi itulah jemaah sekalian berbahagia. Kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah. Ya. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di sini ya. Jadi kita sudah sampai badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya, selanjutnya lagi 118 ya. 118. Wa qala alladziina la ya'lamuna. Ingat perhatikan Mas sekalian, dan berkata orang-orang yang tidak punya ilmu. Jadi ini adalah pentingnya ilmu. Berkata orang-orang yang la ya'lamuna, yang tidak punya ilmu ya. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Ia katakan begini, coba seandainya Allah itu juga berbicara kepada kami. Laula seandainya. Atau mengapa tidak Allah berbicara kepada kami. Jadi kita artikan, coba Allah berbicara juga kepada kami. Atau juga memberikan kepada kami mujizat. Ya kami pasti mau beriman, kira-kira begitulah. Dia lupa bahwa keberimanan itu bukan persoalan seperti itu. Keberimanan itu adalah persoalan mengakui secara akal bahwa Allah itu memang ada dan Allah itu berbuat tidak terikat oleh hukum-hukumnya. Dan kemudian yang namanya ajaran Allah SWT tidak harus melalui kita. Ya, ajaran itu bisa melalui manapun juga. Seperti mana kita sekarang, banyak di antara kita yang ahli matematik, tapi bukan penemu matematika. Ya. Kalau kita belajar matematik, tidak perlu berkata, coba saya yang menemukan atau menyusun buku matematika. Itu adalah pengandaian yang tidak benar. Ya.
Karena yang namanya matematika tidak bergantung kepada kita yang menemukan atau tidak. Yang penting matematika itu adalah kebenaran, maka kemudian kita menguasainya siapapun yang menemukannya. Kita jemaah sekalian belajar ilmu pengetahuan, misalnya matematik, tidak mau tahu bahwa matematik itu mungkin pertama kali yang menemukannya adalah misalnya orang non-Islam, seperti misalnya matematika modern dirumuskan oleh Bertrand Russell misalnya, bersama dengan North White, siapa itu namanya, Alfred North White, siapa itu, ya lupa namanya. Ya. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, itu berdua membuat prinsip matematika. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita tidak mau tahu karena bagi kita matematika itu sejalan dengan pikiran kita dan bisa kita gunakan. Nah agama seperti itu juga. Kita tidak mengatakan coba matematika itu ditemukan oleh tetangga saya mau belajar. Lah nggak begitu. Karena belajar ilmu itu tidak terikat pada siapa yang menemukannya, tapi benar atau tidakkah ilmu itu. Kalau dia benar, ya kita gunakan. Walaupun itu yang menemukan jauh dari pojok bumi yang lain. Tapi walaupun yang menemukan tetangga kita, tapi kalau salah, keliru, falasi, ya harus kita tolak. Nah, maka begitulah juga mereka di sini. Laula yukallimuna Allahu au ta'tina ayat. Maka dikatakan ini adalah la ya'lamun, tidak punya pengetahuan. Jadi waqala alladziina la ya'lamun, berkatalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Laula yukallimuna Allah, kenapa Allah tidak bicara kepada kami? Au ta'tina ayat, atau datangkan kepada kami mujizat. Ya. Kenapa Tuhan tidak berikan mujizat kepada saya, kepada kami? Ya. Coba kalau Tuhan berikan kemampuan kepada saya menghidupkan orang mati, ya saya juga mau beriman. Kira-kira begitulah. Ya. Itu adalah pengandaian yang salah. Kenapa? Karena faktanya sekarang dia tidak beriman. Faktanya sekarang dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, fakta itu menunjukkan fakta berikutnya. Itu sebabnya tidak diangkat jadi nabi. Bagaimana bisa Allah percaya kepada dia sendiri tidak percaya kepada Allah? Ya, kan begitu sederhananya Pak sekalian. Bagaimana Allah percaya kepada dia sendiri tidak percaya kepada Allah. Ya. Bagaimana Tuhan percaya kepada dia sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Begitulah kata-kata orang-orang sebelum mereka. Misla qaulihim. Kata-kata misla qaulihim ini sama dari dulu sampai sekarang. Jadi artinya argumen yang salah itu sama dari dulu sampai sekarang. Paling yang berbeda adalah pilihan kata-katanya, bahasanya, orangnya, masanya, ruang waktunya yang berbeda-beda. Tetapi isi argumen itu cuma dua. Benar atau salah. Falasi ataupun validasi. Cuma dua saja. Falasi atau validasi. Ya. Boleh satu, Pak. Ya. Satu. Kalau dia benar, sama dari itu. sampai sekarang. Sebuah kalimat, sebuah fakta disampaikan oleh oleh Nabi Adam, dan sekarang disampaikan oleh kita tetap benar kalau itu adalah fakta. Ya. Tidak ada bedanya. Jadi oleh sebab itulah kadzalika qala alladziina min qabli. Apa kata Allah? Misla qaulihim. Kata-kata mereka, penalaran mereka, sifat ungkapan mereka tetap sama. Walaupun orangnya berbeda, masanya berbeda, waktunya berbeda, ruangnya berbeda, tetapi hakikatnya isinya sama, yaitu mereka tidak memperbaiki cara berpikirnya. Tasyabahat qulubuhum. Intinya kata Tuhan, jiwanya sama ini. Kalbu mereka sama. Ya. Jadi orangnya berbeda tetapi kalbunya sama. Jadi orang yang menentang Tuhan dari dulu sampai sekarang ya sama penalarannya. Paling mungkin kalau dia filosof membuat proposisi yang lebih canggih ya. Kalau dia orang awam ya mungkin cuma sederhana saja. Ya. Orang awam yang menentang Tuhan mengatakan kalau memang katanya ada malaikat malaikat Israel yang kerjanya nanti Israfil yang meniup sangkakala. Kata dia, itu ada orang ateis berkata begitu. Lalu sekarang apa kerjanya malaikat Israfil, malaikat peniup trompet? Sekarang belum kiamat. Ya, kan begitu kata mereka. Sekarang belum kiamat. Terus dia menganggur dong malaikat itu. Satu kesalahan berpikir dia apa? Pertama, berpikir tentang alam non-materi dengan pendekatan materi. Pasti salah. Hukum non-materi beda dengan hukum materi. Apa bedanya? Hukum materi berubah. Hukum non-materi tidak berubah tetap. Nah, sedangkan menganggap bahwa dia menganggur di sana, karena dia menganggap bahwa bekerja itu adalah seperti dalam materi. Kalau kita bekerja kan goyang-goyang tangannya. Iya. Tidak seperti itu.
Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah dari situ sudah salah yang pertama kalinya. Ya. Yang kedua jemaah sekalian berbahagia, dia tidak mempelajari alam semesta, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan sampai sekarang ini yang namanya galaksi-galaksi, yang namanya planet-planet itu lahir dan runtuh, selalu ada namanya bintang runtuh. Jadi selalu seperti, jadi alam semesta ini, planet-planet ini ataukah galaksi ini seperti pohon-pohon, tumbuh jatuh, tumbuh jatuh, tumbuh jatuh. Nah, kalau ada planet-planet yang hancur, kan berarti malaikat Israfil seandainya pun kita memahaminya dengan alam materi, ya tetap beraktivitas. Jangan bayangkan cuma galaksi kita saja. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, tapi begitulah tadi, la ya'lamun. Wa qala alladziina la ya'lamun, berkata orang yang tidak punya pengetahuan. Sehingga apa kata-kata Allah? Tasyabahat qulubuhum, isi kepala mereka sama saja. Ya. Maka Al-Quran datang untuk apa? Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Maka Allah mengatakan qad bayyana, Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada siapa? Yuqinun, apa itu artinya yakin? Melampaui iman. Yakin itu artinya sampai pada tingkat tidak ada keraguan. Yang namanya kebenaran, yang namanya ilmu yang benar adalah tidak ada keraguan. Ketika masih ada keraguan, itu belum ilmu, itu masih asumsi namanya. Itu masih zon dalam bahasa Al-Quran. Ya, kalau dia sudah sampai pada tingkat al-haq, bukan lagi zon, maka dia adalah sampai pada tingkat yaqini namanya. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Jadi artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran itu bisa ditemukan, bisa dibenarkan oleh siapapun juga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, coba kita lihat. Bapak Ibu masih ingat kemarin gambar kita ada seorang penyanyi terkenal yang tadinya penampilannya sangat murahan, sangat terbuka, tiba-tiba menjadi Muslim. Ada kata-kata yang menarik, jemaah sekalian berbahagia, ada di sini. Ya. Dan masih ada. Ya, dari sini kata-katanya nih. Ya. Oh, ini masih ada nih. Nah, ini dia, Pak sekalian. Ya. Nah, ini masih ingat ini kemarin waktu kita lihat itu menyanyi pakai jilbab, masih pakai ini nih. Karena setelah menyanyi itu ditanya oleh oleh hostnya. Jadi itu ada wawancaranya. Ya, dalam bahasa Inggris. Ini Bapak bisa cari di YouTube, ada kok bahasa Inggrisnya. Nah, cuma kita kasih terjemahan di sini nih. Ya. Apa kata dia nih setelah dia masuk Islam? Ini kan kita lihat ini banyak sekali tatonya. Apa kata dia? Jika kamu mempelajari Al-Quran, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah seorang Muslim sepanjang hidupmu. Tapi kamu tidak mengetahuinya. Luar biasa kan? Ulangi lagi kata dia. Jika kamu mempelajari Al-Quran, ingat Al-Quran. Sayangnya jemaah sekalian, kita sendiri orang Islam ini jarang mempelajari Al-Quran sama. Jadi yang membimbing mereka ini, kalimat-kalimatnya mengatakan di sini, yang membimbing saya ke sini adalah Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena jika kamu pelajari Al-Quran, kata dia, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah seorang Muslim sepanjang hidupmu, tapi kamu tidak mengetahuinya. Itu kalau mempelajari Al-Quran. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu kan menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu sungguh luar biasa. Cuma sayang seribu sayang, lagi-lagi Pak sekalian kita lain sayang seribu sayang, kita umat Islam menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai buku baca-baca saja. Kita simpan di atas pintu supaya izin tidak masuk. Kita baca ini dan baca itu supaya rezeki kita bertambah. Kita baca ini baca itu supaya kalau ada yang sakit jantung tiba-tiba berhenti sakitnya. Al-Quran kita perlakukan seperti itu saja. Bukan tuntunan seperti yang dikatakan oleh Sinet O'Connor ini mengatakan bahwa jika kamu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah seorang Muslim sepanjang hidupmu. Tapi kamu tidak mengetahuinya. Ya. Luar biasa jemaah sekalian. Nah, jadi kita kembali ke sini tadi. Ya. Jadi Allah mengatakan qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Jadi tadi ibu itu tadinya adalah sudah sampai pada tingkat yakin. Karena kalau mereka itu Pak pasti taruhannya besar Pak sekalian. Seorang yang penyanyi terkenal, bahkan jemaah sekalian setelah dia pakai jilbab, dia berpikir, ini nanti pasti tidak ada yang undang saya lagi nih kalau konser. Makanya ketika dia membuat undangan konsernya dan tetap banyak yang datang, dia bersyukur luar biasa. Dia katakan dalam wawancaranya, saya berpikir ini nanti tiket saya tidak laku nih. Kenapa? Karena sekarang dia menyanyi dalam keadaan berjilbab, jemaah sekalian. Ya, dia menyanyikan Nothing Compared to You dengan dengan menggunakan pakai jilbab. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Itulah sebetulnya yang disebut dengan keyakinan. Ya, liqaumin yuqinun.
Ini adalah berikutnya al-haq. Ini adalah ilustrasi al-halaj. Ketika menggunakan kata-kata al-haq. Sebetulnya al-halaj ini kalau kita pikir ya hanya membaca Al-Quran, kan boleh saja kita baca Al-Quran. Ya, Al-Quran Allah mengatakan anal haq. Innani anal haq, kan begitu. Kita sering mengangkat dalam surat Toha. Innani anal haq, kan bisa saja kita baca ini. Innani anal haq. Anal haq bisa dipotong anal haq. Ya, karena semua anak adalah al-haq sebetulnya. Makanya ketika anak kita tidak berada dalam kebenaran, ya kita durhaka. Semua anak kita harus sejalan dengan al-haq. Kalau tidak sejalan dengan al-haq, berarti anak kita memberontak namanya. Ya, dia deviasi. Nah, supaya anak kita sejalan al-haq, dia harus lebur kepada al-haq itu sendiri. Supaya anak adalah al-haq. Ya. Allah berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi. Ya. Sungguhnya kami mengutus kamu Muhammad. Arsalnaka, ini K-nya Nabi Muhammad. Ya. Sungguhnya kami mengutus engkau Muhammad bil haq, dengan al-haq. Basyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Jadi artinya apa? Kalau kita menyampaikan agama, orang bergembira, bukan terancam. Wa nadhira, memberikan peringatan kalau kita akan mati. Jadi memberikan kabar gembira dan sekaligus memberikan nadhira, peringatan bahwa kita tidak ada paksaan. Tetapi ingat, kita semuanya akan mati dan kita akan bertanggung jawab di sana. Sekarang, sudahkah kita sampai pada tingkat bahwa apa yang kita percaya sekarang sudah siap kita pertanggungjawabkan di hadapan Rabb kita. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu Muhammad tidak diminta pertanggungjawaban terhadap mereka yang memilih neraka jahanam. Ya. Artinya Nabi hanya menyampaikan saja, pemberi kabar gembira. Jadi agama tidak boleh menjadi ancaman, apalagi kalau agama cuma menjadi perseteruan. Agama menjadi rebutan pengaruh, agama menjadi kelompok-kelompok. Ya. Umat manusia, jemaah, umat dijadikan sebagai rebutan. Ya. Bukan begitu agama. Agama apa? Basyira, memberi kabar gembira. Wa nadhira, wala tus'alu an ashabil jahim. Tapi kalau mereka menolak, ya tidak ada masalah. Kenapa? Kita tidak diminta pertanggungjawaban atas pilihan mereka yang keliru. Mereka memilih jalan hidupnya sendiri, itu tanggung jawab mereka, bukan kita. Dan karena masing-masing orang bertanggung jawab atas pilihannya, ya kita tidak perlu merasa sakit hati, apalagi menggunakan kata-kata kasar terhadap mereka yang bertentangan dengan kita. Kenapa? Toh kita tidak diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka. Terakhir, ini jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ada 3 unsur di sini. Di tengah-tengahnya Al-Quran, sebelah situ ada simbol teman-teman kita kaum Nasrani, dan di sebelah kiri ini adalah Yahudi, ini adalah Nasrani, dan di tengah-tengah adalah Islam. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi kira-kira? Mari kita lihat berikutnya. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini mendeklarasikan kepada kita bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kepadamu kecuali kita ikut pada mereka. Jadi artinya apa? Agama mereka itu selalu berusaha untuk mempengaruhi kita supaya kita ikut mereka. Nah, pertanyaan, apakah Islam begitu juga? Kalau begitu juga Islam, berarti dia menjadi seperti mereka. Ulangi lagi Pak sekalian. Kalau kita kemudian merasa tidak redha juga dengan kehadiran mereka di sekitar kita, apalagi tidak redha mereka mendirikan tempat ibadah, maka pertanyaannya apa bedanya kita dengan mereka dalam ayat ini? Kan artinya bahwa secara mafhum mukhalafah di sini kita tidak boleh begitu. Kita harus tetap redha dengan agama mereka. Maksudnya redha itu kita mempersilahkan menganut agama mereka, mempersilahkan menganut agama Nasrani dan Yahudi mereka. Kita harus yakin akan kebenaran kita, tapi kita harus menghormati kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Ya. Ingat surat Al-An'am 108. Kita tidak boleh menista, merendahkan agama dan keyakinan orang lain. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi sayangnya jemaah sekalian, ini biasanya oleh saudara-saudara kita sebagian umat Islam digunakan untuk menyerang orang Yahudi dan Nasrani. Padahal artinya di sini kalau kita melakukan hal yang sama, berarti sama saja kita dengan mereka. Ini dikatakan hadis Nabi, kamu akan mengikuti mereka setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga masuk di dalam. Kenapa? Ya kita juga ternyata tidak redha dengan mereka. Kalau hadir di tengah-tengah kita
curiga. Kita kemudian berusaha menghalangi mereka membuat tempat ibadah. Qul, katakanlah Muhammad, inna hudallahi wal huda. Katakanlah Muhammadnya petunjuk Allah itu jadi falasi, menjadi salah hanya karena adanya orang Nasrani di sekitar kita. Inna hudallahi wal huda. Wala ini tabatta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Apa ahwa mereka di sini? Ahwa di sini seperti ini tadi, lantar doain dia. Ya. Jadi wala ini tabatta, kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, kamu seperti mereka juga. Ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah Al-Quran datang kepada kalian. Al-ilm di sekitar Al-Quran. Apa kata Allah? Malaka minallahi min waliin wala nasir. Maka di sisi Allah kamu tidak akan dapat pelindung dan tidak akan dapat penolong. Ini kan ancaman Allah bagi kita kalau kita memiliki sifat seperti mereka. Biarlah mereka yang seperti ini. Biarlah Yahudi dan Nasrani tidak ridho kepada kita, tapi jangan kita berbuat seperti mereka juga. Ya. Karena kalau kita berbuat seperti mereka, berarti kita ittiba kepada hawa nafsu mereka. Padahal kita sudah ada ilmu, yaitu Al-Quran, yang begitu indah membicarakan tentang, misalnya contohnya, lakum dinukum wali yadin. Lana a'maluna walakum amal. Ini kan indah sekali. Tadi sebelumnya, kalian tidak diminta pertanggungjawaban terhadap sahibul jahim, kepada penghuni neraka jahim. Indah Al-Quran ini, jemaah sekalian berbahagia. Sayang seribu sayang, tiba-tiba kita cenderung meninggalkan Al-Quran di dalam beragama, sehingga kita hanya beragama berdasarkan amani kita, bahkan cenderung juga mengikuti ahwa'ahum. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada manfaatnya, terutama bagi Al-Fakir sendiri yang masih jauh dari juga kebenaran ini. Saya makanya bacakan Al-Quran selalu supaya saya terhindar dari menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berdasarkan hawa nafsu saya sajanya. Maka ikutilah yang ada dalam Al-Quran dan jangan ikuti yang apa yang saya sampaikan, pembicaraan saya yang bukan bersumber dari Al-Quran. Karena saya relatif bisa benar, bisa salah. Sebagai manusia yang fakir, maka probabilitas salahnya masih sangat besar. Maka janganlah ikutilah Al-Quran, ikutilah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillah. Kita kembali kepada teguran dalam ayat 117. Kenyataan kun selalu diikuti dengan fayakun. So daripada alam kun tadi, Al-Hamid di alam asral, sirul asral, kemudian mentajalikan fayakun tadi ke alam materi ini, beri pencerahan Ustaz antara sambungan kun menuju kepada fayakun tadi. Adakah fungsi tersirat batinnya pada huruf fa tadi Ustaz? Afwan barakallahu. Baik, terima kasih banyak. Jadi Mas Keser bahagia, kalau kita bikin perumpamannya kira-kira gini. Ya, ini ya mudah-mudahan terbuka ya. Ini gimana nih? Ya kita sembarang aja buka. Ini nggak bisa terbuka. Nah jadi Mas Keser bahagia, saya ingin mengatakan bahwasanya kalau kita ibaratkan kita berada di antara, ini tadi kita kembali ke sini aja. Kalau kita ibaratkan kita berada di antara dua wilayah ya. Katakanlah di sini ya. Ya, di sini kita ya, ini dia. Kita angkat ke sini dulu. Nah, Jemaah sekalian sebagian kita lihat apa namanya? Yang dari sana tuh. Jadi kita lihat dari sana kan anggaplah tidak ada ya. Yang hitam itu tidak ada. Mohon maaf Jemaah sekalian ini keluar lagi ya. Ya.
Nah, jadi jemaah sekalian, katakanlah misalnya kita bikin garis di sini ya. Ini kita garis ke sini. Ya. Katakanlah ini adalah non materi, alam non materi. Ya, alam lahut lah. Ya, ini adalah alam lahut. Ini adalah alam lahut. Ya. Kemudian di sini adalah alam materi. Ya, kita sebut Belum sini ada, dengan Ustaz. ya. Belum ada di Belum screen. ada di screen ya. Ini udah kelihatan belum? Ayat. Dah. Ya. Nah, sekarang katakanlah kita punya alam di sini ya. Kita tadi menggunakan catatan tapi catatannya nggak keluar ini ya. Ya, ini sudah ya. Nah, ini kita lihat di sini nih. Nah, kita ambil saya di sini. Nah, ini dia. Katakanlah kita punya batas alam di sini nih ya. Ya. Nah, katakanlah di sini disebut dengan alam, ya ini adalah alam lahut ya. Dan di sini adalah alam mulk ya. Alam mulk dan alam syahadah lah. Ini adalah alam gaib, alam syahadah. Nah, jemaah sekalian, alam kita tadinya ini itu kan tidak ada. Kita katakan tadi tidak ada. Dia tiba-tiba muncul di sini ya. Di sini dalam bentuk titik. Disebut dengan partikel dasar ya. Disebut dengan partikel dasar di sini ya. Titik ini. Yang titik warna orange ini ya. Nah, pertanyaan dari manakah tiba-tiba muncul ini? Kan kita bicarakan tadi tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Kan begitu. Maka harus ada sesuatu yang ada di sini. Maka harus ada penghuninya dulu di sini. Dalam tanda petik ya, penghuninya. Maka yang penghuninya di sini adalah ada yang tidak pernah terkena kata tidak ada. Dia namanya wujud. Wajibul wujud. Ini disebut dengan wajibul wujud. Ya, ini dia wajibul wujud. Wajibul wujud. Wujud yang mutlak ada. Maka dialah tadi yang berkata kun. Nah, ketika dia berkata kun ini, ketika dia berkata kun ke sini, kun, ya. Fa maka, nah muncullah jemaah sekalian berbahagia. Maka muncullah alam antara di sini, ya. Maka muncullah alam antara jemaah sekalian. Kita ini ada alam antara ini, ya. Alam antara ini antara kalau bahasanya kita antara tiada dan ada dan tiada. Lalu kemudian di alam antara ini muncullah apa namanya partikel dasar ini, lalu kemudian melahirkan fusi di sini, ya. Melahirkan fusi itu apa ya, penyatuan ya, melahirkan penyatuan, ya. Melahirkanlah penyatuan di sini nih ya, fusi. Ya, ini adalah partikel-partikel dasar tadi yang banyak, lalu muncullah di sini. Lalu kemudian terjadilah ledakan di sini, ledakan dahsyat ya di sini. Ya. Terbentuklah alam semesta di sini, ya. Itulah kurang lebih terbentuknya alam semesta. Nah, pertanyaan Pak Nur tadi bagaimana dengan kun fayakun? Jadi maka jadilah. Kamu gitu jemaah sekalian. Harus ada tadi perantaranya. Nah, sama misalnya kalau kita sekarang dari alam sini mau kembali kepada Allah, itu harus ada perantaranya. Kita sudah bahas dulu tentang bismillah ya. Jadi kita di sini ada bismillah ya. Ini adalah ya. Bismillah. Nah, jemaah sekalian, ini ada Ar-Rahman Ar-Rahim di sini. Nah, kita ada di sini nih. Ya. Kita tidak bisa langsung ke sini nih. Ya. Kita harus kalau mau sampai ke sini, kita harus melalui ini dulu nih, titik di sini nih. Ba. Ya. Ini ada titik di sini nih. Dan nanti ada titiknya di sini baru disebut ba. Coba kalau tadinya titiknya kita hilangkan ya, kita hilangkan titiknya. Ya, bukan ba namanya. Ya. Nanti ada titiknya di situ baru disebut ba ya. Ini dia. Baru muncul ba lagi di sini. Nah, jadi dengan demikian ini semacam titik di sini antara ini dengan ini. Jadi kalau dari sini alam mulk kita mau ke sini, kita harus melalui ini perantaraan ini. Dari Allah ke sini ini adalah fa. Ya, jadi jemaah sekalian, dari sini ke sini ini adalah ba. Dari sini ke sini adalah fa. Ya, yang ditanyakan tadi Pak Nur. Ya. Jadi kalau kita dari sini, ya, dari sini ke sini adalah fa. Ini fa di atas.
Jadi kalau dari sini ke sini ini adalah fa. Ya. Kalau dari sini ke sini adalah ba. Ya gitu. Jadi kalau dari sini ke sini adalah fa. Kalau dari sini ke sini adalah ba. Ya. Jadi gerak dari atas ke bawah itu fa. Kun fa yakun. Dari bawah saya memulai suatu bi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya saya menulis. Ya. Aktubu Bismillahirrahmanirrahim. Adhabu ila suqi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Adrusud darsa Bismillahirrahmanirrahim. Wah, di sini. Jadi kalau dari sini ke sini harus ada ba, dari sini ke sini ada fa. Ya, seperti itulah jemaah sekalian berbahagia. Nah, dengan demikian apa ini ba di sini? Yaitu ketika berada di alam materi. Apa fa di sini? Ketika masih berada di alam non materi. Ya, jadi bisa dikatakan kalau dari sini ke sini adalah Muhammad, kalau dari sini ke sini adalah Ahmad. Ini adalah ba dan fa. Nah, jadi jemaah sekalian itulah fungsi kun fayakun yang ditanyakan Pak Nur tadinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah sekalian, silakan. Kalau tidak ada jemaah sekalian, kita tutup dan kita baca doa dulu untuk sahabat kita, keluarga kita, jemaah kita yang di Singapura yang tadi siang meninggalkan kita semuanya. Sama Dan Pak Anandito juga, Ustaz. siapa? Ibunya Pak Anandito meninggal dunia. Oh, ini namanya? Saya di chat room. Oh ya, baik. Baik, jadi di chat room ada namanya Ibunda yang meninggal dunia tanggal 8 Ibu Sri Rahayuningsi binti Santosa Sastro Amijoyo. Jadi jemaah sekalian, pada hari Ayahanda ini juga sakit. kita doakan dua jemaah kita meninggal dunia. Mas Anandito ini adalah rajin ikut sama kita, ibunya selalu dirawat dengan baik, dan ibunya ternyata meninggal pada tanggal 8 Agustus yang lalu. Mewakili seluruh jemaah mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Mas Anandito. Begitu juga jemaah sekalian di Singapura ada jemaah kita yaitu Haji Emanan bin Mansur telah meninggal tadi siang, juga mewakili jemaah semuanya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT. Dan kita doakan juga ayahanda Pak Saibon yang sedang sakit. Kita doakan beliau supaya berikan kesehatan yang prima. Kita semuanya menjadi saksi di sini. Beliau itu adalah hampir tidak pernah terlambat ikut di Zoom kita. Diikuti semua kelas kita, luar biasa. Padahal saya tahu persis beliau usianya jauh di atas kita. Beliau tidak pernah alfa, dia ikut di tadabbur. 3 kali seminggu dia ikut juga di filsafat, Sabtu sore dia ikut juga irfan, Sabtu malam ikut juga belajar bahasa Arab pagi dan malam hari Minggu. Luar biasa beliau itu. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan yang prima dan selalu bersama dengan kita. Ala hadiniya wa likullitin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khusus untuk almarhum Bapak Haji Emanan bin Mansur dan almarhumah Ibu Sri Rahayuningsi binti Santosa Sastro Amijoyo, dan juga untuk ayahanda kami yaitu Bapak Said Saibon. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil faraja sakhil mukhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah kami mohon kepadamu untuk jemaah kami almarhum Bapak Haji Emanan bin Mansur dan almarhumah Ibu Sri Rahayuningsi binti Santosa Sastro Amijoyo. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma
wasi' madkhalahuma warfa' darajatahuma wa adkhilhumal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Juga secara khusus kami mohon kepada-Mu ya Allah untuk ayahanda kami Bapak Said Saibon yang sedang sakit. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisi-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan keberkahan ayat-ayat suci-Mu yang kami baca setiap saat di tempat ini ya Allah, dan beliau selalu ikut. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakit dan asbab penyakitnya. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, dan kemudian bergabung kembali bersama dengan kami yang sangat mencintai-Mu ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.